Bismillahirrahmanirrahim. Niki Nabi Ibrahim niki berdoa setelah meninggikan Ka'bah. Mari bangun Ka'bah. Ka'bah ini apa? Pondasi ini diduuraken malih kali Nabi Ismail. Mantun ngoten Nabi Ibrahim ambek Nabi Ismail berdoa nang Gusti Allah. Lah doa niku sing kala winginane kula baleni titik muni tok mawon. Dadi doae ngaten. Pertama, Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dadi doa pertama Nabi Ibrahim mari bangun Ka'bah niku terus berdoa, ya Allah, taqabbal minna, kabulkanlah hajat kami. Satu, artinya kedua, taqabbal minna itu terimalah amal kami. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lah doa niki nek sing kula lebetaken niku kan wonten Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Di dalam Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim niki wis meliputi ndek bawahi doa niki. Doa pertamae langsung Robbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikanlah kami berdua di waktu itu Nabi Ibrahim kali Nabi Ismail orang-orang yang tunduk dan patuh kepada engkau. Artinya muslim itu adalah tunduk dan patuh. Tapi doa niki kalimatnya tunduk dan patuh. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka, dan jadikanlah anak turun kami juga umat yang tunduk dan patuh kepada engkau. Jadi orang yang muslim. Wa arina manasikana, dan bimbinglah kami manasik haji. Lah manasik haji mengenani kalau terangkan, tapi kapan-kapan kalau terangkan malih. Tapi manasik haji niku ritual sing ndek hakikatno iku ndek kehidupan kita. Dadi syariate sampan erukan manasik niku ono apa sing ceritane sa'i, balang jumroh, tawaf nggih. Niku terus anten malih wonten wukuf. Ya wukuf niku lek ndek kehidupan ditarik ndek kehidupan awake dhewe sehari-hari, maka itu namanya prakteknya. Nek niku adalah cara contoh-contone. Nah, pelajarane tekan haji, dadi prakteke hari ini. Wis kula contohaken mawon ya. Nek winginane kula contohaken kan napa namine sa'i itu kehidupan kita sing pulang pergi kerja dari rumah ke pekerjaan pulang, itu namanya sa'i. Lek diniati iku mau seperti iku ibadahi. Jadi gambarane sa'i itu gambarane gambarane Ibu Hajar kali Nabi Ismail dalam mencari air kehidupan. Iku terus niku pokoke istilahnya ngeten. Bimbinglah kami untuk bisa manasik haji. Nah, manasik haji. Jadi kehidupane awake dhewe niki kapan-kapan lah dijelasno iki waktune singkat. Watub alaina, dan terimalah tobat kami, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah Maha penerima tobat dan Maha pengasih penyayang. Tadi sing kula baleni ngeten. Dadi doa Nabi Ibrahim ndongakno anak putune nggih, termasuk kula sampean kabeh umat niki. Iki didongakno pertama dadi orang yang muslim atau tunduk patuh kepada Allah, yang bisa manasik haji, terus juga yang diterima tobatnya, terus ketemu Allah dalam keadaan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penerima tobat. Dan itu doae sing disampaikan Nabi Ibrahim. Terus ngeten. Rabbana wa ba'as, ya Tuhan kami, utuslah fihim kepada mereka rasulan minhum, utusan utawa rasul dari kalangan mereka, yatslu alaihim ayatika, agar membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau ya Allah, wa yu'allimuhumul kitabah, agar mengajarkan kitab Al-Qur'an kepada mereka, wal hikmata adalah
al-hadis. Wa yuzakihim, dan membersihkan mereka, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau zat kang yang maha agung dan maha bijaksana. Maksudnya ngeten. Terus doa Nabi Ibrahim niku ngomongnya, ya Allah utuslah kepada mereka rasulan minhum, rasul dari kalangan mereka. Lek diceritakaken zamane Nabi Ibrahim kan dereng wonten Nabi Muhammad. Akhirnya di Arab niku diutus Kanjeng Nabi Muhammad nang kaumi. Ngoten ya. Supaya Kanjeng Muhammad iku macakno kitab Al-Qur'an, jelasno hadis, membersihkan orang-orang yang gak bersih, maksudnya sikap perbuatan akhlak. Nah, nek niku. Terus Al-Qur'an niki ditarik malih sampai zaman sakniki. Sehingga doa niki ya juga ngenai umat-umate. Doa ngeten, utuslah kepada mereka utusan yang bisa membacakan kitab kepada mereka. Jadi umat kula sampean kabeh niki enggak lepas teko utusane Gusti Allah. Sing utusane Gusti Allah sing maksude macakno kitab-kitabe Allah, ngacakno hadis-hadise Allah. Sopo niku? Yo katakan dan pengajian ya niku termasuk utus-utusane Gusti Allah sing macakno kitab-kitabe Allah, hadis-hadis Gusti Allah. Tujuane supaya kula sampean kabeh iki mangko bersih. Bersih teko sing perbuatan-perbuatan sing gak baik. Niku maksudnya doa niki. Sehingga lek doa-doa niki kita erui bahwa memang kabeh memang sudah diatur sesuai dengan doa. Ngertosaken wa may yarghab, dan tidak benci an milata Ibrahima, kepada agama Ibrahim, ilaman safiha nafsahu, kecuali orang yang membodohkan dirinya sendiri. Walaqad istofainahu, dan sungguh kami telah memilih Ibrahim fid dunya, di dunia, wa innahu, dan kami juga sesungguhnya telah memilih Ibrahim fil akhirati, di akhirat, laminas solihin, menjadi golongan orang-orang yang soleh. Keterangan ini ngeten. Dados enggak ono sing benci nang agamane Ibrahim kecuali orang yang bodoh dan membodohi dirinya sendiri. Milata Ibrahim niku nggih agama Islam niku namine Aslam. Mungkin wonten yang muslimah ini. Islam itu agama Islam, Muslim itu orang yang beragama Islam. Artinya tunduk dan patuh. Mulai Nabi Adam kisahnya agama yang diturunkan adalah Islam. Ngoten ya. Jadi terus diperbesar dengan diperkuat oleh Ibrahim. Jadi Ka'bah niku sudah ada mulai sebelum manusia ada. Maksudnya ngoten ceritane ngoten. Pondasinya ada mulai manusia belum ada. Terus semuanya mengetahui, para rasul mengetahui, tapi belum dibangkitkan. Ya saat Nabi Ibrahim itulah dibangkitkan. Dibangkitkan akhirnya Nabi Ibrahim yang membangun pondasinya, yang meneruskan. Niku wonten tulisane wa'id yarfa Ibrahimul qawaidu minal baiti. Dan ketika Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah, ngoten. Terus berdoa seperti iki. Ngoten pun terusaken. Wa id qala lahu rabbuhu, dan ketika Tuhannya itu berkata kepada Ibrahim, aslim, tunduk dan patuhlah kamu Ibrahim. Nah, setelah itu Allah mengatakan aslim, lek cara basa umume Islam lah Ibrahim, ngoten ya. Aslim, Islam lah Ibrahim. Artinya ndek mriki diartikaken langsung tunduk dan patuh. Qala, maka Nabi Ibrahim itu menjawab, aslam tu, nggih Gusti kula Islam, li rabbil alamin, kepada Tuhan yang menguasai seluruh alam. Nah, terus perintah Islam niku nggih perintah Gusti Allah kepada Ibrahim. Nah, Ibrahim menjawabnya nggih kula Islam.
Krana niki adalah sebuah pendidikan utawa ajaran sing secara syariat kula waca bareng. Secara hakikat niki kalimat Gusti Allah iki menyeluruh kepada setiap manusia. Allah merintahno nang seluruh manusia Islamlah, tunduk dan patuhlah. Maka kita menjawab, iya, saya tunduk dan patuh kepada Tuhan yang menguasai alam. Saya Islam. Nah niki pelajarannya niku. Jadi orang kita Islam itu bukan karena ujuk-ujuk kita moro Islam, tapi ada perintah dari Allah. Kok tidak Islam, tidak tunduk dan patuh, berarti kita ini sedang tidak melaksanakan perintah Allah, wis melanggar. Tadi secara otomatis hakikate kula sampean kabeh wis diperintah Islam. Maksudnya tunduk dan patuh. Nah, nek mau cara dike bahasa agama nih, ya kongkon Islam. Terus kula terusaken wa wasa biha Ibrahim banihi. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anaknya. Wa Yakub dan Yakub juga berwasiat. Nah ngeten ceritane. Putra Nabi Ibrahim niku dua, Ismail dan Ishak. Nah anaknya Ishak namanya Yakub. Nah keturunan Yakub itu adalah namanya Bani Israel. Lek Bani niku artinya nggih anak. Ya Bani Adam, ya Bani Adam anaknya Adam. Bani Israel anak turunnya Yakub. Ngaten mawon. Nah niki ceritane ngeten. Dados Ibrahim ini berwasiat nang anak-anake nang Ismail ambil Ishak. Nah juga pada Yakub. Yakub berwasiat lagi kepada anaknya, ya Bani, ya anak-anakku. Cerita inna wuha sejune Gusti Allah istafalakumuddin. Gusti Allah itu sudah memilihkan agama untuk kamu semua. Jadi ngoten. Fala tamutuna, maka janganlah sekali-kali kamu semuanya mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu semua dalam keadaan sudah Islam. Ngoten. Jadi ceritane lek secara lahiriah, secara syariat tiang muni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah 3 kali secara syariat adalah sudah Islam. Lah lek kita sudah bersaksi atau menyatakan diri, syahadat itu menyatakan diri. Wis aku menyatakan diriku bahwa aku sudah Islam, ngoten ya. Sudah tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, jangan sampai kita itu mati dalam keadaan enggak Islam. Jadi kita bertahan terus tunduk dan patuh kepada Allah. Ojo sampai mati saat tidak Islam. Bertahanlah Islam sampai akhir. Mun kotesaken am kuntum syuhada'u. Am kuntum syuhada'u, bukankah kamu semuanya menyaksikan id hadoro Yakub al mauta, ketika hadir kepada Yakub al mauta, kematian. Jadi ini ceritane anak turune Yakub niku hadir saat Nabi Yakub mendekati mati. Akhirnya idqala, ketika itu Nabi Yakub berpesan kepada anaknya, libanihi, hei anak-anakku, mata budu namim ba'di, apakah yang kamu sembah setelah aku mati. Niku wasiate ngoten. Dadi cara critane wonten nggih ampunan kalau Jainuddin kan ada cerita. Dadi wasiate wong tuwek-tuwek niku kalimate opo sing kon sembah anakku nek ketika aku mati. Wasiat niki mboten digambaraken cuman seperti iku tok. Dadi kadhe mati Nabi Yakub ngekek wasiat nang anake utawa takon anak kuwe lek aku mati sampean nyembah sapa? Wong sawake dhewe apa mek ngono tok? Tidak seperti iku. Lah ya napa? Berarti kita berpikir agar anak kita ini setelah mati jangan sampai tidak menyembah Allah. Niku arti tafsire ngoten. Dadi peringatan kanggo kula sampean kabeh sing maca Quran, sing ngertini Al-Qur'an, bahwa ayat-ayat iki adalah ibarat lek kula sampean kabeh aja sampai ngenteni kate mati ket mikirno anak engko lek mati nyembah sapa. Tapi
sebelum mati itu kapan? Ya kita saat hidup ini sebelum mati. Wasiat itu kapan? Ya sebelum kita mati. Lah mati itu kapan? Kita nggak tahu mati itu kapan. Tapi saat kita hidup adalah kita ini sebelum mati. Maka saat inilah kita berwasiat. Nah berwasiatnya bukan ngomong, tapi praktek. Ya. Yang ngomong kan nyembah sopo, tapi praktek kita arahkan anak kita untuk mengabdi kepada Allah. Terus akhirnya sampai terjadi jawabannya anak ingatan. Qalu, maka menjawablah anak-anaknya Yakub, nak budu ilahaka, kula nggih nyembah utawa ngabdi nyembah nang Tuhane panjenengan Pak Bapak. Wa ilaha abaika, juga saya akan menyembah kepada Tuhane bapak-bapak panjenengan. Sapa Ibrahim ya Nabi Ibrahim, wa Ismail ya Nabi Ismail, wa Ishaq ya Ishak. Ilahan wahidah, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Wa nahnu lahu, dan kami bapakku, wahai bapak, lahu kepada Tuhan yang Maha Esa, muslimuna, kami akan tunduk dan patuh. Akhirnya kita mengajarkan anak-anak kita agar anak-anak kita itu kita arahkan sampai anak-anak kita itu mengatakan saya akan tunduk dan patuh kepada Allah. Bukan mengatakan sampai dengan ucapan, sudah kita lihat bahwa anak-anak kita sudah berjalan di arah yang benar, arah mengabdi kepada Allah. Dan hidupnya terus intinya hanya mengabdi kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Terus kalau terusakan tilka umatan qad kholat, demikian itulah umat-umat yang terdahulu. Jadi ceritanya diceritakan seperti itu. Maka laha maka sabat, bagi mereka adalah apa-apa yang mereka lakukan. Laha maka sabat, bagi mereka mendapatkan apa-apa yang mereka lakukan. Walakum, dan bagi kamu maka sabtum, mendapatkan apa-apa yang kamu lakukan. Walatus aluna, dan tidak bertanggung jawab amma kanu ya'malun, apa-apa yang mereka kerjakan. Kalimat ingatan, lek kula sampean kabeh wis nyeritakno ngoten, wis ngarahno nang anak turune seperti itu, nggih. Iki nang anak turun ya. Setelah seperti itu, maka selanjutnya adalah mereka bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan sendiri. Jadi kita nggak dituntut gitu loh. Walatus aluna, dan kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban atau tidak ditanyai. Arti dasarnya terus aluna itu ditakoni. Walatus aluna, dan kamu tidak akan ditanyai oleh Allah tentang apa-apa yang mereka lakukan. Tadi tidak dimintai pertanggungjawaban. Lek kita itu nggak mengarahkan seperti itu, lek bahasa waliane, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Dan lek wis kita sudah mengarahkan ke cara yang benar, maka bagi mereka adalah apa yang mereka lakukan, bagi diri kita ya apa yang kita lakukan, dan kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Itu masalah wasiat sing seperti iku mau. Wa qalu kunu hudan, dan orang-orang Yahudi berkata kunu hudan au nasoro, ikutilah agama Yahudi atau Nasrani, tahtadu, maka pasti kamu akan mendapat petunjuk. Kul, maka katakanlah atau jawablah, bal, tidak, bal balik, millata Ibrahimah, agama Ibrahim itulah agama yang hanifah, yang lurus, wa makana minal musyrikin, dan Ibrahim tidak musyrik. Nah ini perlu dijelaskan, ngeten. Apa kok Allah ngomongin ngeten? Agama Ibrahim itulah agama yang lurus, dan Ibrahim agamanya adalah agama yang tidak musyrik. Nah, musyrik itu namanya tercampur. Kalau syirik tercampur, musyrik adalah orang yang menyampurkan. Agama Ibrahim tidak musyrik, tidak musyrik ini kan? Kita hanya satu Allah yang kita mengabdi, ngeten ya. Niku tok, gak dicampuri apapun. Bekerja atas nama perintah Allah, enggak dicampuri apapun.
berdoa atas nama perintah Allah tidak dicampuri apapun, itu namanya mukhlis. Lek dicampuri namanya musyrik. Nah, kita diselamatkan dari musyrik itu seperti itu. Jadi lek wis nyambut gawe ya aku hanya niat mengabdi kepada Allah. Akan toh. Lek niat berdoa aku hanya menjalankan perintah Allah. Lu yang lain-lain itu syariat. Ya, syariat itu bisa dibicarakan tapi hakikatnya nggak usah dimasukkan. Oleh syariat itu nyambut gawe apa? Ya nyolek duit. Itu syariat. Tapi hakikatnya pengabdian. Jadi di hatiku mau hanya mengabdi kepada Allah, dibersihkan. Lek dicampuri ambil lain-lain. Pasti apa meneh aku nyambut gawe di hati hanya golek duit, enggak ada pengabdian sama sekali, ngaten lho. Tapi lek hanya aku mengabdi kepada Allah, duit itu syariat. Enggak usah dibicarakan, wis nyata. Ya. Jadi apapun yang kita kerjakan nyambut gawe opo ae, wis aku niat golek duit, enggak usah seperti itu. Lek nyambut gawe mesti ono bayarane. Ngoten ya. Di cara kerja sing jelas syariat, tapi di hakikat dijadikan adalah hanifah, yang lurus, yang bersih, kita hanya mengabdi. Kalau teruskan kulu maka katakanlah kepada orang-orang beriman, amanah bila aku beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan saya juga beriman kepada apa yang diturunkan Allah kepada kami, yaitu termasuk Al-Quran. Wa ma unzila ila Ibrahim, yang diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, wa Yakub, kepada Yakub, wal asbato, kepada anak turunnya, wa ma utiya, dan yang diberikan kepada Musa, wa Isa, dan kepada Isa, wa ma utiya, dan yang diberikan kepada nabiyuna, para nabi, min rabbihim, dari Tuhannya. La nufariqu baina akadin, dan kami tidak membeda-bedakan mereka, wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Allah adalah orang tunduk dan patuh. Ngeten ceritane. Jadi orang-orang yang disebut beriman di sini adalah yang percaya kepada Allah, yang artinya iman kepada Allah nanti ceritano waktu ini lain ngeten mawon ya. Iman kan wis percaya lah wis nang Allah, urip iki percaya tergantung pada Allah ngeten mawon. Terus manten-manten percaya pada yang diturunkan Allah, Al-Quran ya. Terus percaya kepada yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, terus pada Musa, Isa, dan nabi-nabi semuanya kita percaya bahwa seluruh nabi-nabi itu adalah muslim, enggak ada yang perbedaannya. Jadi enggak ono agama yang beda, semua agama adalah muslim. Niki Al-Quran ini ngomong ngeten, kita wis percaya kepada Al-Quran disebut iman. Jadi kalau tidak mawon nggih, cek tutup sak juz iki terakhir juz. Fa in amanu, dan jika mereka beriman, bimisli ma amantum bihi, seperti kamu yang beriman, faqadih tadau, maka mereka yang disebut mendapat sungguh-sungguh mendapatkan petunjuk. Wa in tawalau, dan jika mereka berpaling, fa inna mahum fi sikokin, maka mereka adalah dalam permusuhan. Fayakfi kahumullah, maka Allah memelihara kamu, wa wasamil alim, Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Ceritanya ngeten, jika mereka iku mangko imani podo ambek kita, anak dhewe yo imani podo ambek kita nggih, malah podo nggih, maka sungguh mereka itu mendapat petunjuk. Ikan termasuk wasiat-wasiat ya. Di umpama dikembangkan termanapun silakan, mungkin tafsirnya sing jelas niki tafsirin untuk anak. Lek wis podo maka anak kita akan berarti mendapat petunjuk. Tapi kalau tidak maka kita sedang dalam keadaan bermusuhan. Artinya bermusuhan, wa alam saat ini atau setelah nanti mati. Tapi ceritanya kadang-kadang anak ibu keluarga nanti pada waktu mati itu banyak yang bermusuhan, saling menyalahkan. Itu banyak. Gara-gara sampan bu, gara-gara sampan pak, sing bapake yang ngono gara-gara anake sing gawa nang kesalahan. Nek cara cerita-cerita pewayangan Durna, pendeta Durna itu gara-gara anaknya mengikuti karepe anake sehingga kebenarane ditutup. Nah, jadi anake kepingin opo ae dituruti, masih salah dituruti gara-gara
anake. Kadang anake gara-gara bapake besok saling menuntut jadi permusuhan, jadi musuh. Itu ceritanya bisa seperti itu. Tapi sudah Islamnya sama, fidini wa dunya wal akhirah, insya Allah selamat. Karena selamat itu adalah Islam. Nah, ya. Menurut terusaken Sibghatawa niki Sibghata niki artine ndak niki gak diartikaken tapi tafsir bebas sing jelas digandengaken waman aksanu minallah, dan sebaik-baik dari Allah adalah Sibghatawa, lek diartekno kekuatan mawon cek gawe gambaran kekuatan Allah. Waman aksana, adakah kekuatan yang lebih baik dari Allah kecuali adalah kekuatan Allah. Ini sebuah pertanyaan. Enggak ada kekuatan sebenarnya selain kekuatan Allah. Sehingga Allah bertanya, opo ono kekuatan selain kekuatan Allah? Makan. Ini pertanyaan. Enggak ada kekuatan yang lebih baik kecuali semuanya adalah kekuatan Allah. Pun katakan wa nahnu lahu abidun, dan kami kepada Allah adalah hamba utawa pengabdi. Jadi kita untuk mendapatkan kekuatan Allah itu adalah saat kita menjadi hamba Allah. Terusaken kul atuhajunana, katakanlah kami tidak akan berdebat fillahi atas Allah, tentang Allah, wa huwa rabbuna wa rabbukum, dan utawi Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, walana a'maluna walakum a'malukum, dan bagi kami adalah amal kami, walakum a'malukum, dan bagi kamu adalah amal kamu atau perbuatan kamu. Wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami kepada Allah adalah termasuk orang-orang yang ikhlas. Artinya orang ikhlas adalah orang yang murni, yang hanya mengabdi kepada Allah. Nah, ya. Jadi kita gak usah debat masalah agama, masalah Allah dengan orang lain, ya. Bagi kamu adalah amal kamu, bagi kami adalah amal kami, ya. Dan kami kepada Allah adalah bersaksi bahwa saya hanya mengabdi kepada Allah. Lek sing lain-lain umpama ada pengabdian selain Allah, itu amal-amal mereka. Umpama ngoten ceritane. Mbula wis ceritane koyo napa lah. Umpama ndek kono-kono ana sing istilahé doa digawe A B C, kayak kesirikan dan lain-lain. Artinya dalam hidupnya juga enggak hanya mengabdi kepada Allah tapi kepada lain-lain. Itu alana a'maluna walakum a'malukum. Sing penting wa nahnu, bagi kami ngoten ngomongi itu mukhlisun. Karena wa ma umiru illa liya'budu wa ma umiru illa liya'budu mukhlisuna lahudin. Tidak diterima setiap perbuatan apapun dari manusia, pengabdian apapun kepada Allah kecuali pengabdian yang mukhlis. Tadi kalau sampai setiap mengatakan nggih, nek katene tenan, muga-muga lek wong mati nggih amale diterima, terus muga-muga dosane disepuro. Nah, setiap amal itu adalah namanya bahasa Arab, bahasa Indonesia hanya pekerjaan. Pekerjaan kita itu kita hanya mengabdi kepada Allah, itulah yang disebut mukhlis, yang diterima oleh Allah. Kanten ayat. Tilka umatan qad kholat, demikianlah umat yang terdahulu, laha maka sabat walakum maka sabtum walatus aluna amma kanu ya'malun. Artinya padha sing kaya wau ya. Tadi ayat niki dibaleni 2 kali sebagai tutupan saking pentingnya bahwa inti dari hidup ini adalah nanti tidak ada pertanggungjawaban. Artinya apa? Bagi mereka adalah mereka lakukan, bagi kita adalah apa yang kita lakukan, dan kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban atau ditanyai dengan apa-apa yang mereka lakukan. Jadi kita itu punya istilahnya golek keselamatan masing-masing. Jadi nggak ada lek iko salah nggak tak kandani, aku kok besok punya tanggung jawab, ngoten ya. Kita nggak sampai ke situlah. Istilahnya kita di ayat ini kita bertanggung jawab kepada kita masing-masing, goleki keselamatannya sendiri-sendiri. Yang jelas kita ngaji bersama-sama,
niki sepintas dapatannya seperti itu. Nanti kan Al-Quran kan diwaca ae nggih alon-alon sampai kapan wallahu alam. Insyaallah ada pengetahuan sing lain sing lebih luas. Sing jelas Al-Quran iki ditujukan kepada kita untuk meringankan beban kita. Jadi kita supaya lebih enteng hidup ini, langkai lebih enteng, kita kembali kepada sisi Allah tanpa beban sama sekali, sehingga menjadi orang-orang yang benar-benar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mawon sekali saran kurangan nyen pangken akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah.